kembali lagi bersama kita di channel Tekan TV. Salam sehat, sahabat Tekan ID. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Pak Erwin, seorang mentor saham. Ya, kita mulai. Saat ini kita masih ada di tengah kondisi pandemi ya, seperti yang kita tahu. Selama 1 tahun ini bunga deposit sudah turun ya Pak Erwin ya, dari 6% menjadi 3,5 ya. Beberapa bank bahkan 3,25 bahkan. Ya, seperti itulah faktanya. Dan selain itu banyak juga investasi yang tidak mencapai target ya Pak Erwin ya. Betul. Nah, Bapak Erwin kan ini sebagai mentor keuangan, investasi keuangan dan saham ya Pak ya. Betul ya. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan seperti apa pandangan Bapak terhadap situasi seperti saat ini. Oke. Ya, saya cerita sedikit khususnya di bidang saham karena ini lagi hit banget nih. Saham dalam 3 bulan terakhir ini naiknya sangat signifikan sekali. Bahkan sudah kembali ketika di masa sebelum pandemi. Ketika sebelum masa pandemi, indeks harga saham gabungan Indonesia ada di level 6 ribuan. Dan ketika pandemi turun sampai ke 4 ribuan. Dan sekarang sudah comeback, sudah di 6 ribu lagi. Dan hari ini indeks harga saham Indonesia sudah ada di level 6.100. Nah, atas dasar itulah kita melihat bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia cukup bisa survive ya di tengah kondisi pandemi ini. Nah, mungkin di antara kita ini kan masih banyak yang belum tahu ya, apa itu saham, seperti apa investasi keuangan. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit mengenai apa itu saham dan bagaimana cara mulai berinvestasi saham. Ya. Jadi begini. Jadi kalau kita berinvestasi saham itu sama seperti kita itu beli perusahaan. Jadi mindsetnya harus benar dulu. Jadi ketika kita memutuskan, kan investasi itu ada banyak macam. Investasi di bidang properti, investasi di bidang emas, biasanya kita beli logam mulia ya. Dan orang sering salah kaprah investasi deposito. Jadi sebenarnya deposito itu bukan part of investment ya. Deposito itu adalah sarana kita menabung dengan cara lebih disiplin karena ada tenor tertentu yang harus kita penuhi dan sepanjang waktu kontrak tersebut kita nggak bisa cairin. Kalau cairin kena penalti. Nah, ada satu lagi investasi paper aset itu ada beberapa yang teman-teman bisa pelajari, yaitu satu reksadana. Bapak Ibu bisa invest reksadana. Kalau tidak tahu beli saham apa bingung, Bapak Ibu bisa beli reksadana, teman-teman bisa beli reksadana. Reksadana itu adalah produk keuangan juga, jadi nggak usah khawatir dan dilindungi dengan otoritas jasa keuangan. Sedangkan kalau saham adalah direct, kita langsung beli perusahaannya. Jadi ketika Bapak Ibu, teman-teman semua lihat contoh perusahaan sekaliber Bank BCA atau Bank BRI, itu mereka itu menerbitkan surat kepemilikan usaha, jadi yang kita sebut sebagai saham. Ketika Bapak Ibu beli sahamnya, itu sama seperti kita memiliki perusahaannya. Kalau perusahaan ini untung, kita juga dapat hasil usaha itu. Kalau kita disebut sebagai dividen. Dan setiap tahun perusahaan-perusahaan ini memberikan dividen. Jadi ketika saya beli, let's say Bank BRI, nanti Bank BRI di satu periode 1 tahun itu dia bisa ada yang sekali, ada 2 kali, kadang-kadang membagikan dividen. BCA kemarin bagikan dividen 2 kali. Nah, itu cukup menarik buat saya. Dan yang patut kita cermati di sini adalah begini. Kita kalau nabung di deposito itu kan tadi dan kita katakan bahwa kita dapat bunganya cuma 3,25 sampai 3,5 per tahun loh, itu per tahun. Nah, kalau kita beli BRI, beli BCA, kemarin kalau nggak salah dividen yieldnya mencapai 4%. Artinya apa? Mencapai 4%. Artinya kalau kita nabung kita beli saham di BRI, ya beli saham BRI ini ya. Nah, nanti kita akan dapat senilai 4% dari
yang kita tanamkan, uang tanam kita. Jadi sama aja seperti kita dapat bunga deposito, bahkan lebih tinggi. Nah, dan satu hal lagi yang perlu dicermati adalah pajaknya. Kalau kita deposito 3,25 sampai 3,5% ini belum kena pajak 20%, pajak negara ya. Sedangkan kalau dividen pajaknya sangat-sangat kecil sekali ya. Ada pajak tapi nggak sampai 20%. Nah, ditambah lagi adalah nilai investasi yang kita biasa sebut sebagai capital gain. Kalau Bapak Ibu beli, kayak kita beli Bank BRI itu sebelum pandemi itu levelnya 4.500, 4.600. Nah, di bulan Maret Bank BRI itu harganya turun. Karena apa? Karena krisis ekonomi ya. Jadi pandemi itu membawa krisis ekonomi. Bank BRI sempat turun sampai minus, dari 4.600 turun sampai 2.300, 2.400. Turun 50%-nya. Nah, iya, turun 50%. Kalau kita punya uang lebih dan kita mau investasi ketika harganya di 2.300, kita beli dong. Nah, kita beli, dan hari ini Bank BRI sudah di 4.400 lagi. Jadi di bulan Maret kita beli Bank BRI 2.300, di bulan Desember dan naik. Hanya kurun waktu berapa bulan tuh? Hanya 8 bulanan, 9 bulan aja, profit kita sudah hampir 2 kali lipat. Nah, itu sebabnya untuk teman-teman saya ajak untuk berinvestasi di saham. Dan satu ya menarik, dan satu lagi yang teman-teman perlu cermati, investasi itu dalam benak banyak orang itu dikaitkan dengan uang besar, harus memiliki uang yang besar. Investasi properti harus punya uang ratusan juta, deposito minimum 5-10 jutaan minimal, dan itu pun bunganya rate-nya pasti rendah. Dan kalau saham bagaimana? Saham itu kita mulai dengan satuan lot. Satu lot setara dengan 100 lembar ya. Jadi kalau beli saham minimum 1 lot. Kalau harga sahamnya 2.300 kali 100 lembar, berarti kita bisa beli perusahaan BRI harganya cuma 2.300.000. Ya 2.300 dikali 100, oh enggak, 230.000 sudah punya. Jadi punya perusahaan ya Pak ya? Punya perusahaan BRI, sekaliber BRI. Nah, jadi sisihkan, saya ajak teman-teman ya, khususnya kaum milenial ya, untuk mulai investasi saham. Kemarin kan juga banyak campaign ya, seperti putra Pak Jokowi juga sekarang juga campaign ya, mengajak kaum milenial untuk investasi saham. Beliau saya rasa mewakili kaum milenial Indonesia lah ya. Dan buat kita hari-hari ini, kalau kita tidak melek investasi keuangan ya, itu sama aja nanti di kurun waktu 5 tahun yang akan datang itu sama seperti kita buta huruf. Itu akan berbahaya sekali. Dan Jack Ma mengatakan bahwa orang harus memiliki untuk investasi ya. Jack Ma itu kan ini sekali ya, apalagi sekarang dia tuh salah satu figur startup lah. Orang kan sekarang lagi trending kan startup, film startup ya, ada Ji Pyong dan Dosan ya, drama Korea. Tapi sebenarnya kayak Jack Ma itu kan founder dari Alibaba.com ya, itu startup juga kan, startup. Dan beliau itu mengatakan orang harus memiliki investasi. Pikiran orang investasi itu selalu seperti saya bilang tadi, emas, properti. Mereka tidak pernah memiliki paper aset. Jadi kita sudah seharusnya satu melirik paper aset. Ya, belajar dari si Ji Pyong lah, Ji Pyong yatim piatu, ya kan? Terus kemudian dari SMP, SMA dia sudah investasi saham. Ya, udah mulai belajar saham. Akhirnya bisa jadi mentor. Uang kuliahnya pun dari saham loh, dia untung dari saham. Nah itu, dan cukup menginspirasi. Iya, bagus sekali, betul. Ya, kita ajak teman-teman semua lah ya. Lewat Tekon TV ini saya ngajak teman-teman untuk bergabung
Kalau ada pertanyaan seputar saham, investasi, silakan tanyakan ke saya. Saya juga sebagai salah satu founder platform untuk belajar saham lewat Tekon ID, pilih pakar saham, scan QR code dari profile picture saya. Nanti teman-teman bisa bertanya apa saja mengenai saham. Gitu Novita. Kan Pak Erwin menyebutkan kalau Pak Erwin ini juga merupakan salah satu founder dari platform winnerstock.id ya Pak ya? Ya, betul. Bisa diceritakan sedikit winnerstock.id itu apa ya Pak? Ya, winnerstock.id itu adalah kami adalah tempat belajar saham ya, di mana kami menyediakan materi-materi semua dalam bentuk digital, video, karena di saat ini pandemi ini kita tidak memungkinkan ya untuk mengadakan workshop offline. Dan di Winnerstocks ini kita ngajarin untuk bagaimana pilih saham yang benar, terus bagaimana kita trading dengan benar. Jadi di saham itu selain buat investasi nabung, kita juga bisa jual beli. Ya, seperti tadi saya sudah cerita mengenai Bank BRI tadi, kita beli di harga 2.000, jual di harga 4.000. Nah, nanti setelah itu kita cari lagi saham mana nih yang valuasinya nilainya masih rendah, kita beli untuk jual lagi di harga atas. Contoh, kita hari ini beli perusahaan yang namanya Antam, mungkin Mbak Novi pernah dengar, logam mulia itu kan ada tulisannya toknya Antam, Mas. Tapi yang kita tahu Antam itu banyakkan emas, padahal sebenarnya Antam itu adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia juga. Dan kita kan sedang ada campaign ya, semua ini adalah mobil kendaraan yang pakai baterai ya sekarang pakai energi terbarukan. Nah, itu Antam itu akan mensuplai banyak komponen itu, dan nikel itu kita ketahui nikel itu adalah salah satu komponen utama dari baterai. Nah, ini suatu berita yang bagus sekali untuk perusahaan sekali berantam. Dan dari semenjak kita beli, merekomendasikan beli waktu untuk teman-teman, sampai per hari ini kita sudah profit kurang lebih 166,75%. Oh banget kan? Di tengah kondisi pandemi kayak gini, itu bisa jadi salah satu opportunity juga. Dan Antam itu waktu kita beli harganya cuma Rp700 loh per lembar saham. Jadi kalau beli satu lot berarti hanya dengan uang 70.000 kita bisa dapat satu perusahaan Antam. Luar biasa banget, bisa buat nabung. Jadi untuk teman-teman kalau yang lagi mikir butuh suatu platform untuk investasi, untuk nabung, silakan belajar bersama kami. Jadi Winnerstocks itu kita ajarin juga bagaimana secara melihat saham dengan cara dari sisi technical analisa. Apa yang dimaksud dengan technical analisa? Yang dimaksud dengan technical analisa, kita melihat itu berdasarkan chart, grafik. Jadi grafik harga setiap hari berapa gitu nanti tertuang dalam satu grafik. Nah, nanti kita analisa kira-kira pergerakannya cenderung naik atau cenderung turun, dan kita analisa ini kira-kira potensial kenaikan sampai seberapa. Itu di Winnerstocks. Nanti kita di dalam itu ada grup mentoring juga. Ada grup kita saling diskusi gitu. Kita diskusi. Jadi ada yang nggak ngerti di istilah-istilah saham, kita kasih tahu, kita ajarin gitu. Terus kalau ada banyak kan juga yang sebelum bergabung bersama kami Winnerstocks Indonesia coba-coba belajar sendiri. Nah, itu kadang-kadang suka kesandung-sandung, suka rugi. Nah, mereka banyak yang konsultasi juga sama kita. Rugi saya sekian persen, apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi kita kasih coaching bagaimana cara trading yang benar supaya kita bisa meminimal kerugian dan meningkatkan potensial keuntungan. Itu dari Winnerstock. Dan mumpung banget nih Indonesia saat ini sedang mulai recovery dari krisis. Indonesia krisis itu yang selama saya trading, saya sudah menjumpai krisis itu saya ngalamin sendiri 3 kali. Dari 2008. 2008 krisis subprime mortgage di Amerika.
yang imbasnya sampai ke Asia waktu itu. Terus 2015 itu kalau nggak salah SARS. Ya. Dan 2020 COVID-19 ya. Nah, dari 3 pandemi ini, dari 3 krisis ini, polanya sama. Indonesia itu termasuk cukup cepat untuk recovery. 2008 itu dalam 1 tahun Indonesia sudah recovery. 2009 itu Indonesia sudah terbang. Sama dengan 2015 sudah terbang juga, di tahun 2016 juga sudah terbang. Dan sekarang 2020, saya berharap tahun 2021 bisa jadi momentum yang baik buat Indonesia untuk terbang lagi ya. Dan kalau terbang biasanya cukup lama, bisa 2 tahunan. Jadi manfaatin momentum ini, mulai belajar sekarang, nanti ketika waktunya pasar Indonesia bisa terbang, bisa melejit, kita tidak ketinggalan dan kita bisa langsung sudah siap untuk trading gitu. Jadi nanti buat pemula yang sama sekali belum pernah belajar soal saham, nanti benar-benar diajari dari awal ya Pak? Oh iya, betul. Di Stock ID. Betul sekali. Saya justru mengencourage buat teman-teman yang belum pernah trading sama sekali untuk belajar. Memang ada beberapa pertanyaan, apakah saya bisa? Nah, kita kelompok umur yang belajar dari saya, yang belajar sama Winnerstock, paling kecil itu umur belasan lah ya, sekitar 13 tahun, 12-13 tahun. Masih muda banget ya. Kalau masih muda itu ya cenderung lebih gampang lah. Ada beberapa malah bahkan di usia senjanya, Mbak Novi. Pensiunan ya, umur 60-an baru tertarik belajar dunia saham. Member kita yang paling tua yang baru belajar saham itu umur 70 tahun dan itu adalah seorang ibu-ibu. Bayangkan ibu-ibu nggak pernah tahu trading sama sekali, seorang pensiunan pengen dapat penghasilan lebih ya. Investasi, kalau ngomong investasi kan juga mahal, franchise juga banyak. Di kala pandemi ini banyak yang ambil ya investasi kekinian, coffee stall dan lain-lain di mall malah tutup karena pandemi ya. Di saham ini kita cenderung jadi lebih baik gitu. Ya syukurlah saat ini saham jadi solusi lah, bisa jadi solusi gitu Mbak Novi. Nah gitu, jadi buat para kaum milenial atau yang baru ingin mulai belajar saham bisa langsung gabung di winnerstock.id. Nanti akan diajari dari awal mulai, dari awal banget, nanti bakal dibimbing oleh Pak Erwin. Silakan ke website kita aja, winnerstock.id. Dan kalau mau bercakap-cakap dengan kita tentu saja lewat akun ID juga bisa. Tentu saja lewat akun ID, nanti bisa langsung pakar saham. Pilih pakar saham, nanti saya ada di situ untuk membantu menyelesaikan atau memberikan solusi lah untuk Bapak itu. Ya, dari paling gitu aja ya Mbak Novi ya. Oke, terima kasih banget sudah diberi kesempatan untuk sharing ini di di tekon.id. Nanti mungkin bisa sharing lagi ya Pak ya? Ya, pasti siap. Kita terbuka kok untuk memberikan sharing-sharing solusi untuk teman-teman semua. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk saham sendiri seperti yang sudah dikatakan sama Pak Erwin tadi, itu tidak membutuhkan modal yang besar. Hanya cukup berapa tadi Pak? 230.000. Iya, 230.000 udah dapat BRI. BRI. Untuk smartphone malah lebih murah lagi. Nah itu berapa Pak kira? Smartphone dulu di harga Rp70 per lembar. Kali 100 berarti 7.000 udah punya 30% potong. Gimana nih, masa kaum milenial sama sekali nggak tertarik? Ayo coba ikut belajar saham. Jangan lupa kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa bertanya ke Pak Erwin melalui Tekon ID. Dan kita Winnerstock saya platform yang saya buat bekerja sama dengan Tekon TV. Nanti kita akan sering buat konten-konten menarik mengenai saham. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Tekon TV. Terus Tekon TV deh. Ya, oke. Ya, itu. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Erwin yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kaum milenial.
Terima kasih. Semoga lain kali bisa mengisi lagi di Tekan TV. Ya, mungkin kita nanti ke depan bikin rubrik tanya jawab juga bisa. Kira-kira saham apa sih yang menarik buat tahun 2021? Nah, ini saya sudah banyak tema-tema yang menarik yang akan kita hadirkan di Tekan TV. Jadi jangan lupa subscribe. Pantengin terus Tekan TV. Oke, terima kasih semua teman-teman.